Tapi pas gue nengok kosong katanya, nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaan kayak ada yang ngawasin. Tapi perasaan kayak ada yang ngawasin tuh nyata banget. Ih ngeri banget sumpah. Gue makin panik beb. Suara napas itu makin jelas. Kayak ada yang lagi tiduran di bawah ranjang. Deket banget. Perlahan gue nunduk ngintip ke bawah. Dan astaga, ada sepasang mata lagi ngegelagapin ke arah gue. Oh, ada sepasang mata lagi melotot. Oke, balik lagi gengs. Di mana? Di BAB, Bincang Alam. Berbeda. Gue sampai bobo laptop tau gak? Iya, soalnya nih kali ini udah ada subscriber nih gengs yang ngirim cerita. Tapi dia nggak mau diceritain ya namanya ya. Dia Ada sih namanya mau gue sebut. Jangan kasihan. Dibiarin aja. Ini aneh nih. Emang dia tuh katanya dia siapa sih? Anjay. Ini aneh nih, setengah cowok setengah cewek. Oh, berarti agak boti ya. Terus gue kebayang-bayang gitu sama ceritanya. Ini katanya di kosan ya ceritanya ya, kosan baru katanya. Oh tahu? Kan gue tadi kepo dikit, makanya gue penasaran. Oh tadi sempet baca. Oh kirain punya indra ke-8 ya. Anjay. Nyambung. Aduh, gue mau baca tapi takut nih. Takut gimana bang? Coba dimakan dulu biar Apa tuh? biar crunchnya dapet. Kacang. Yo. Kok dibuka sih? Bukanya langsung dimakan. Yes. Bagus. Hah? Gini bang saya makannya nih. Oh gitu. Beda ya. Tapi aus juga. Enak banget nih kalau buat ambil dengerin cerita horor. Bentar ya. Lama. Yang edit marah ntar. Kunyah dulu. Masih ada. Lupain. Kulitnya nyangkut. Itu kan tradisi dulu dari moyang gitu, makan kacang. Oh biar Langsung. enggak ini ya, biar enggak kacang lepas sama kulitnya ya. Sering tuh terjadi tuh. Sering banget. Oke. Masih anjing. Udah muter. Jadi ceritanya dikirim tadi 2 jam lalu nih. Inisialnya J. J. Nah, terus tengahnya M, terakhirnya T. Jembatan. Nah, jembatan. N dong itu. Oh iya. Nah, gue bacain ya. Ini dia cerita nih. Hari pertama gue pindah ke kosan ini. Oh dia ngekos. Rasanya biasa aja sih. Ya standar anak kos kere yang dapat harga miring. Emang rada jorok. Oh kosan lama nih kayaknya nih. Kosan murah lah ya. Murah. Debunya tebel. Anjay. Ampun-ampunan. Sampai bulu mata lentik gue nyaris rontok. Nah bulu mata lentik. Berarti cantik dong jauh. Tadi gue pikir cewek. Coba lanjut dulu. Ya oke. Tapi abis gue beresin, kasih wangi-wangi ruangan, tempel-tempel dekor dikit lah. Akhirnya lumayan nyaman nih kata dia nih. Tapi beb, masih ada beb. Kenal sama gue. Kagak juga. Akrab banget kayaknya ya. Tapi beb, ada yang bikin gue merinding. Tiap malam, gue ngerasa ada yang ngeliatin dari pojokan kamar. Oh ini kayak apa ya sebutannya ya? Kalau kelebat shadow apa sih? Shadow eyes. Shadow. Shadow people kali ya. Shadow ya. Jadi kan kita penglihatan ini nih, tiba-tiba ada lewat gitu. Ya ekor mata. Ekor mata. Ekor mata ya? Ekor mata. Mata ada ekornya. Monyet kali. Lanjut. Oke. Astaga, siapa sih yang berani kepo sama bencong secantik gue? Oh bencong. Bencong. Oke. Dia udah nyebut tuh. Dia ngaku bencong ya. Gue jadi males baca. Gak apa-apa, kita respect. Oh bencong. Tapi kadang ngerusak imajinasi ya. Terus lanjut. Tapi pas gue nengok, oh dari ulang ya. Tapi beb, ada yang bikin gue merinding. Tiap malam gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari pojokan kamar. Astaga, siapa sih
Yang berani kepo sama bencong secantik gue. Gue nggak tahu takut. Kebayang gitu. Tapi pas gue nengok kosong katanya. Nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaan kayak ada yang ngawasin. Tuh nyata banget. Ih ngeri banget sumpah. Kenapa suara gue gitu ya? Ini kayaknya seremnya 11-12 sama hantunya deh. Iya ya. Gue lagi mikir kan kalau jin ya ada yang suka sama cewek. Jin suka sama cewek itu namanya jin dasim katanya. Nah ada juga jin yang suka sama cowok. Jin apa namanya? Jin Kasim. Jin kasih. Kalau sama banci? Nah itu dia pertanyaannya. Siapa yang suka sama banci? Oke. Lanjut. Berarti itu tadi malam pertama. Oke. Nah sekarang dia cerita nih malam ketiga. Oke, malam ketiga. Malam ketiga makin aneh. Gua kebangun jam 2 pagi gara-gara dengar suara dari kamar mandi. Suaranya tuh kayak gagang pintu diputer pelan banget. Gagang pintu diputer. Kayak gimana suaranya? Ya ampun, mama langsung keringet dingin. Oh mama sih. Ya ampun, mama langsung keringet dingin. Pikir positif dulu, siapa tahu cuman angin ya kan. Tapi pas gue liat pintu kamar mandi, Beb, itu pintu udah kelek. Udah apa? Udah kelek. Udah kelek. Oh udah kelek. Ini kan? Udah kelek kali, udah kekunci kali. Oh udah iya kelek iya. gitu. Beb, itu pintu udah kelek. Padahal sebelum tidur, gue yakin banget gue tutup rapat. Oh. Iya benar, udah kelek kali. Tapi si inisial J ini tuh nyebutin mama. Mama siapa ya? Oh mungkin dia sebutannya mama kali. Oh mami. Mami. I like mom. Hai mom. Come with me. Oke, lanjut. Dengan langkah centil tapi deg-degan. Anjing centil. Gue jalan ke kamar mandi, intip pelan-pelan. Oh, jadi dia tuh pas ada suara pintu itu ke kamar mandi, deg-degan, intip pelan-pelan tuh. Oke, jalan pelan-pelan. Terus dia ngintip. Gitu kan. Ih, anjing, kosong. bayang sih kosong kan. Oke. Iya, nggak ada siapa-siapa. Tapi, dia balik lagi ke kasur tuh. Terus, asli, gue hampir pingsan. Anjay. Katanya kan. Jadi inisial J ini ke kamar mandi kosong. Bunyi pintu tadi nggak ada tuh, nggak ada siapa-siapa tuh. Balik ke kasur. Kaget dia. Ada apa yo? Kalau banci kaget gimana? Ayam. Dia hampir pingsan. Nah, dia kaget karena ternyata cerminnya berembun. Oke. Jadi balik namanya kamar Mungkin cewek AC kan ya? kali ya. Iya. Kamar cewek tuh pasti ada cermin kan? Kalau ini setengah cewek berarti cermin setengah. Kalau cowok? Kalau cowok, kalau kamar cowok biasa cerminnya kecil-kecil, udah gitu pecah lagi. Yang penting ngaco Nih, ya. kalau kosan cowok tuh cerminnya ada kecil-kecil tapi pecah-pecah gitu. Nah, dia balik ke kamar tuh. Ngeliat cermin. Ya. Jadi anggaplah cerminnya gede tuh. 3x4, udah gitu setengah lagi kan. Udah lah pasti. Nah, dia yang bikin dia kaget sampai mau pingsan itu dia ngeliat tulisan men di cerminnya. Jadi cerminnya tiba-tiba berembun. Gue nggak tahu deh, AC-nya mati kayaknya. Nah, tulisan di cerminnya, aku di sini menunggumu. Ini kebayang sih. Bayang. Sendirian. Tapi tulisannya, aku masih di sini. Aku masih di sini bilang gitu ya. Mungkin bayangin itu kali bang yang sempat dia ngelihat sekelebat bang. Iya ya, tapi bisa jadi. Emang makhluk-makhluk gaib gitu bisa nulis ya? Nah buktinya itu ada namanya jelangkung, oija. Mungkin dia bisa kayak gitu karena perantara kayak gitu. Nah mungkin karena itu ada embun, jadi dia bisa ngasih tulisan kayak gitu. Ya gue nggak tahu ya dia halu atau gimana, tapi ya dia cerita kayak gitu sih bang. Tapi perlu didalemin sih, apakah makhluk halus itu bisa nulis gitu kan? Nah itu harus cari tahu tuh. Bisa nggak? Lanjut. Oke. Nah dari tadi dia jantungan tuh, apa ngeliat tulisan di cermin. Nah abis itu nggak diceritain lagi, tiba-tiba udah besokannya. Oke, besokannya. Nah, menurut lo setelah kejadian itu dia kenapa?
Iya, antara dua, langsung mau pindah kosan atau dia penasaran. Bukan. Ini kan tadi dia ke kamar ngeliat cerminnya ada tulisan tuh aku masih di sini. Kaget dia, hampir pingsan kan. Nah, kalau dia kirim cerita udah keesokan harinya. Pasti. Nah, oh ya, itu dia kayak lompat gitu ya, kayak nggak mau. Iya, nah menurut lo tuh dia pas ngeliat tulisan itu atau lo lah kalau ngeliat tulisan itu gimana reaksi? Kalau gua sih ya, pasti gua langsung kabur sih. Gua nggak mau ke kamar itu. Kabur ya? Nginep di sebelah lah, bodo amat. Kalau gua ambil sesuatu lempar, dar pecah kan katanya. Das, pecah gitu. Krompiang. Iya. Jengjet, jengjet. Apa tuh? Nggak tahu ya, stunku. Oke. Aduh sih, tolong. Jangan. Nggak jelas. Ya, lanjut. Itu sih gue penasaran abis itu dia kemana nih, tiba-tiba udah besoknya. Coba mungkin bisa kan dibacain deh, mungkin ada cluenya. Besoknya gue curhat ke ibu-ibu sebelah kamar. Oh jadi kamar dia tuh ada kamar ibu-ibu. Ngajak ngopi bareng biar tenang. Pas ibu masuk, tiba-tiba dia diam. Mukanya langsung pucet. Terus dia nanya, kamu tinggal di kamar ini sendirian? Nah si J ini ngangguk. Terus gitu. Ibu itu natap si J ini lama terus sambil bilang, dulu ada cewek yang tinggal di sini sendirian. Cewek tapi ya. Tapi 3 bulan lalu dia menghilang. Gak ada yang tahu kemana. Sampai sekarang gak ada yang tahu kemana sampai sekarang. Kadang aku masih dengar suara-suara di kamar ini. Jadi, apa mungkin itu clue dari yang cewek yang sebelumnya tuh yang bilang aku masih di sini tuh bisa jadi clue, Bang. Clue ya? Berarti kita harus mengungkap. Saya emang ada pengalaman yang kayak orang dibawa ke alam jin kayak gitu, nyasar tuh gimana. Itu nggak gitu. balik? Ya bisa balik, bisa. Ya selamanya di sana kayak gitu. Kan kayak kakek di Sepenari kan gitu kasusnya. Dia dibawa ke alam sana kan. Mungkin ini mirip-mirip kasusnya. Tapi nggak tahu kenapa kayak gitu. Iya. Terus si J ini langsung diem, nggak bisa ngomong. Ya iyalah, dengar cerita tetangganya begitu. Iya, Lagian lu pas pindah kenapa nggak nanya dulu kan? Nah iya, mungkin murah kali Bang. Ih murah Cin. Ya syapus lah gitu. Jadi gas. Gue langsung diem, nggak bisa ngomong. Malam itu gue nggak bisa tidur, melek terus sampai subuh. Wah, oke tuh barang. Tapi gengs, pas lagi diem-dieman gitu, tiba-tiba gue dengar suara napas. Astaga, dari mana itu? Kok kedengarannya? Dari bawah kasur. Oh, jadi si J ini shock. Terus dia balik ke kamar berat kan? Ya. Terus rebahan gitu. Nah pas rebahan ngeliat ke atas kan, itu sunyi banget kan ya. Tiba-tiba ada suara napas di bawah kasur. Oh. Ada suara napas ya kan. Nah terus dia ngeliat ke bawah, kaget. Ada apa nih? Gue makin panik Beb. Suara napas itu makin jelas. Kayak ada yang lagi tiduran di bawah ranjang. Deket banget. Perlahan gue nunduk ngintip ke bawah. Dan astaga, ada sepasang mata lagi ngegelagapin ke arah gue. Oh ada sepasang mata lagi melotot. Bayangin sepasang mata ngintip dari bawah kasur. Ini kebayang sih seremnya gimana sih. Ngapain dia di bawah kasur? Jepit kali Bang. Nggak pakai lama, gue langsung lompat dari tempat tidur. Gitu kan. Lari keluar kosan sambil nyeker. Biarin dah sandal ketinggalan. Dan gue gak pernah balik lagi ke kamar itu. Seminggu kemudian. Oke, mungkin dia nginep ke tempat lain kali. Iya. Seminggu kemudian petugas kos nemuin sesuatu yang bikin merinding. Di bawah ranjang itu ada bekas cakaran di lantai. Kayak ada orang yang berusaha keluar atau malah dikurung di sana. Oke, bisa jadi tuh kayak clue sih Bang. Iya. Bisa jadi. Fix ini horor banget. Jadi buat yang mau mengunjungin ke kamar kos tersebut, jangan sampai dapat kamar yang udah gue tempatin ya. Amit-amit Beb gitu kan. Tapi dia nggak ngasih tahu kosannya di mana. Gue penasaran juga apa kita datang ke sana ya. Setuju gak? Yang setuju. Hah? Ke kosan itu?
Penasaran Gas sih. ya. Aku nggak mau. Gitu. Tapi kadang bisa jadi ya itu sih kayak clue gitu kan. Kan misalkan kan ada istilah nggak ada yang sebenarnya kalau disembunyikan itu kan. Bisa jadi tuh kayak mungkin Apa? si cewek itu mungkin kayak korban, kayak semacam korban pembunuhan gitu. Mungkin dia mencoba ngasih clue ke si orang si yang nulis itu kalau mungkin ada sesuatu di balik bawah kasur itu kayak gitu. Bisa jadi sih gue mikir. Iya, tapi kenapa nggak terungkap ya? Mungkin Kan belum Bang. Kasihan kalau kita lihat cerita-cerita orang tuh banyak arwah penasaran gitu kan. Kan kasihan kalau penasaran ya. Itu Iya, gimana sih kok bisa penasaran. jadi arwah penasaran? Kalau biasanya sih antara dua sih kalau orang penasaran itu dia tuh mati karena bundir. Jadi itu dia nggak diterima dimanapun. Akhirnya ya udah dia lu tahu nggak jelas kayak gitu sih. Penasaran. Atau mungkin ya kalau kepentingan gue nggak tahu sih dia bakal jadi arwah penasaran atau enggak. Tapi setahu gue kalau orang yang korban yang bundir itu dia bisa jadi arwah penasaran. Kan ya. Oke. Ada juga yang ini ya, cintanya nggak diterima terus bunuh diri. Lagi ngapain sih pada bunuh diri? Ya kayak ini Elah. hantu Mbak Yayu tuh mungkin bisa jadi kayak gitu. Mbak Yayu hantu mana lagi? Mbak Yayu yang kemarin yang gue bahas hantu UGM Hah? yang terjun bundir. Mbak Yayu itu dari mana asalnya? Gue nggak tahu yang kemarin yang hantu-hantu kampus Oh, oke Mbak Yayu ya dari Jogja ya. Jogja. Kayaknya Kayak tuh gitu. nanti kita bisa ceritain lagi. Gimana? Nah ini dong yang punya pengalaman pernah ngelihat hantu Mbak Yayu mungkin yang anak UGM coba deh dikirim deh. Karena gue penasaran sih serial apa sih sesering apa penampakan di sana. Soalnya katanya ya, dia sering nampakin diri tuh bukan cuma di fakultas ekonomi tapi juga di fakultas sekitarnya kayak FIB, psikologi atau filsafat kayak gitu. Emang banyak banget tuh hantu-hantu kampus tuh, hantu-hantu di sekolahan, di kampus, di kantor gitu kan. Terus gue paling penasaran nih hantu yang ada di itu tuh, yang mau ke arah Pancoran tuh sebelah kiri tuh menara apa tuh? Saidah. Menara Saidah. Nah itu kan dulu kantor tuh, zaman Euk dulu masih kuliah kan. Nah sekarang tuh tahu dah tuh hantunya gimana Gue tuh? pernah iseng main bang. Gimana? Tata tuh sekarang tuh pada didebatin pada ini ya. Didebatin sama. Oh ya udah kalau gitu, coba nanti cari deh hantu Saidah ya. Penasaran nih, banyak yang minta juga nih hantu Menara Saidah. Ya. Itu kenapa gedungnya nggak dirobohin gitu kan? Ya. Terus terakhir gue syuting itu di sana pernah, tapi luarnya doang nggak sampai dalam. Nah itu nggak boleh. Itu kenapa ya? Dan kenapa sampai sekarang nggak jadi kantor? Penasaran kan? Penasaran. Oke, itu di next episode ya. Oke. Sekali lagi yang mau ngirim cerita yang nggak puas sama cerita ini bisa dikirim di email atau di komen atau di DM. Oke. Terima kasih telah menonton. See you next episode di Oke. BAB Bincang Alam Berbeda. Hahaha.